Beberapa negara di dunia memiliki kekuatan angkatan laut yang sangat besar, yang dapat dilihat dari jumlah armada serta teknologi canggih yang dimiliki. Angkatan laut tersebut memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan dan stabilitas global, baik untuk mempertahankan kedaulatan wilayah, mengamankan jalur perdagangan internasional, hingga menunjukkan kekuatan militer di perairan internasional. Dalam menentukan kekuatan angkatan laut suatu negara, salah satu indikator yang digunakan adalah peringkat dari lembaga atau pemeringkat internasional, seperti yang disusun oleh World Directory of Modern Military Warships. WDMM merupakan sebuah pemeringkatan yang menilai berbagai aspek dari kekuatan angkatan laut, termasuk jumlah kapal, kemampuan teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan berbagai elemen lainnya yang membentuk kekuatan total sebuah armada laut. Pada tahun 2024, WDMM mencatat adanya 7 negara yang menempati posisi teratas dalam hal kekuatan angkatan laut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Salah satu temuan menarik dari pemeringkatan ini adalah posisi Indonesia yang berada di peringkat 4 dunia, meskipun negara ini tidak memiliki kapal induk yang biasanya dianggap sebagai simbol kekuatan angkatan laut yang besar. Banyak yang mengira bahwa kapal induk adalah satu-satunya faktor penentu dalam menilai kekuatan angkatan laut sebuah negara. Namun WDMM menunjukkan bahwa peringkat tersebut lebih ditentukan oleh metrik yang lebih komprehensif, yaitu True Value Rating atau TVR. TVR adalah sistem perhitungan yang dirancang khusus untuk mengukur dan memberi peringkat kekuatan angkatan laut negara berdasarkan nilai yang dihitung dari berbagai aset tempur yang dimiliki, termasuk jenis dan jumlah kapal perang, sistem persenjataan, kemampuan teknologi, serta kesiapan operasionalnya. TVR memberikan gambaran yang lebih jelas dan objektif tentang seberapa siap dan kuatnya angkatan laut suatu negara dalam menghadapi tantangan militer dan geostrategis, tanpa mengutamakan satu jenis kapal atau senjata tertentu, seperti kapal induk. Dengan menggunakan metrik ini, Indonesia dapat menonjolkan kekuatan armada lautnya yang didukung oleh kapal-kapal perang modern, kapal selam, dan berbagai sistem pertahanan laut yang canggih. Meskipun tidak memiliki kapal induk, Indonesia memiliki kekuatan angkatan laut yang cukup signifikan di kawasan Asia Tenggara dan bahkan di tingkat global, berkat peran strategisnya dalam menjaga keamanan jalur laut internasional yang vital. Peringkat yang tinggi ini juga mencerminkan investasi Indonesia dalam memperkuat kemampuan alutsista laut, serta meningkatkan pelatihan dan profesionalisme angkatan lautnya. Oleh karena itu, meskipun Indonesia tidak memiliki kapal induk, kekuatan angkatan lautnya tetap diakui secara internasional, berkat berbagai faktor yang lebih luas yang dimasukkan dalam perhitungan True Value Rating. Sebagai contoh yang menarik, meskipun China memiliki jumlah aset tempur laut yang jauh lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat, namun ketika menggunakan sistem perhitungan True Value Rating yang lebih komprehensif, Amerika Serikat tetap unggul. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kapal atau armada bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kekuatan angkatan laut sebuah negara. Di balik angka-angka kuantitatif, terdapat elemen-elemen penting lainnya seperti teknologi canggih, kesiapan operasional, kualitas sistem senjata, dan kemampuan taktis yang diterapkan dalam operasi militer. Oleh karena itu, meskipun China memiliki lebih banyak kapal perang, nilai TVR Amerika Serikat tetap lebih tinggi berkat kemajuan teknologi dan kualitas armada mereka. Sebagai hasilnya, Amerika Serikat tetap menempati peringkat pertama dalam hal kekuatan angkatan laut, diikuti oleh China di peringkat kedua. Amerika Serikat, sebagai kekuatan maritim terkuat di dunia, memiliki armada laut yang sangat besar dan canggih, dengan total 243 unit kapal perang. Dari jumlah tersebut, Amerika Serikat mengoperasikan 11 kapal induk yang merupakan simbol kekuatan dan mobilitas angkatan laut negara ini. Kapal induk ini memungkinkan AS untuk mempertahankan kehadiran militer di seluruh dunia, serta memberikan dukungan bagi operasi militer yang membutuhkan kehadiran pesawat tempur di atas laut. Selain kapal induk, AS juga memiliki 68 kapal selam, termasuk kapal selam nuklir yang dapat bertahan lama di bawah air dan merupakan bagian penting dari kekuatan deterensi nuklir negara tersebut. Armada AS juga terdiri dari 131 unit kapal perang permukaan, Fleet Core, yang mampu menjalankan berbagai misi, baik itu pertempuran, patroli, maupun misi penyelamatan. Selain itu, AS memiliki armada amfibi yang terdiri dari 33 unit, yang memungkinkan negara ini untuk melakukan pendaratan pasukan dan operasi di wilayah pesisir. Kekuatan ini didukung oleh personel angkatan laut yang sangat besar, yaitu sekitar 667.108 orang, yang memastikan kesiapan operasional angkatan laut AS dalam menghadapi berbagai ancaman. Sementara itu, China, meskipun memiliki jumlah armada yang lebih besar daripada Amerika Serikat dengan total 422 unit kapal perang, masih kalah dalam hal kekuatan teknologi dan operasional, terutama dalam kategori kapal induk.
China hanya memiliki 3 kapal induk, sebuah jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat, namun tetap merupakan kekuatan penting dalam operasi maritim. Selain itu, China mengoperasikan 72 kapal selam yang memberikan mereka kemampuan untuk melakukan patroli di berbagai perairan dan menjaga kestabilan keamanan laut di wilayah Asia. Dengan 341 unit kapal perang permukaan, Fleet Chore, China memiliki kemampuan tempur yang sangat besar di perairan regional, sementara armada amfibi mereka yang berjumlah 11 unit memungkinkan China untuk melakukan operasi pendaratan pasukan. Kekuatan ini didukung oleh personel Angkatan Laut China yang mencapai sekitar 380.000 orang, yang bekerja untuk memastikan Angkatan Laut China tetap siap menghadapi berbagai tantangan global dan regional. Rusia, dengan total 264 unit kapal perang, berada di posisi ketiga dalam hal kekuatan Angkatan Laut dunia. Meski jumlahnya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat dan China, Rusia memiliki armada yang sangat beragam, termasuk 1 kapal induk dan 58 kapal selam, yang sebagian besar merupakan kapal selam nuklir yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Kapal selam ini memberikan Rusia kemampuan strategis yang kuat, terutama dalam hal pertahanan dan pencegahan ancaman. Armada permukaan Rusia terdiri dari 185 unit kapal perang, Fleet Chore, yang memungkinkan negara ini untuk mempertahankan kontrol di kawasan perairan yang sangat penting, seperti Laut Baltik, Laut Hitam, dan Laut Arktik. Rusia juga memiliki armada amfibi yang terdiri dari 21 unit, yang memungkinkan mereka untuk melakukan operasi pendaratan di wilayah pesisir. Meskipun jumlah personel Angkatan Lautnya lebih sedikit dibandingkan dengan AS dan China, dengan sekitar 160.000 orang, Rusia tetap memiliki kekuatan yang cukup besar berkat teknologi canggih dan kemampuan operasional yang tinggi. Indonesia, yang berada di peringkat keempat dalam daftar ini, memiliki angkatan laut yang tidak kalah kuat meskipun tidak memiliki kapal induk. Indonesia mengoperasikan 243 unit kapal perang, yang terdiri dari 4 kapal selam, 209 kapal perang permukaan, Fleet Chore, dan 30 unit armada amfibi. Indonesia memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjaga perairan kawasan Asia Tenggara yang sangat strategis bagi jalur perdagangan internasional. Meskipun tidak memiliki kapal induk, Indonesia mampu menjaga kestabilan dan keamanan laut dengan armada yang cukup besar dan beragam, serta kapal selam yang penting untuk menjaga kedaulatan wilayah. Personel Angkatan Laut Indonesia, yang berjumlah sekitar 66.034 orang, memainkan peran penting dalam memastikan kesiapan Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman yang dapat muncul di kawasan ini. Dalam konteks regional, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dan menjadi salah satu kekuatan Angkatan Laut utama di Asia Tenggara, berkat kemampuan teknologinya yang terus berkembang dan komitmennya dalam menjaga keamanan maritim. Dengan perbandingan ini, dapat dilihat bahwa meskipun Indonesia tidak memiliki kapal induk dan memiliki jumlah personel yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya, kekuatan Angkatan Laut Indonesia tetap sangat signifikan. Negara ini memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan armada lautnya dan meningkatkan kesiapan operasionalnya guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan.